Halo semua, bersama saya Polar di acara review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas episode 9 dari anime Maogakuin no Futeki Gyosai Josaikyo no Mao no Shisho. Jadi tonton sampai di videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam episode ini kita bisa melihat sebuah cerita yang cukup berat di akhir episodenya, di mana pada awalnya sih masih membicarakan perbincangan antara pahlawan Kanon dan Anos, dan mengenai si bapak-bapak yang terlihat memang cukup mencurigakan menurut gua. Terlebih lagi ada acara yang kelihatannya mengharuskan iblis untuk datang ke akademi pahlawan, dan acara seperti turnamen antar sekolah gitulah kalau disederhanakan nama acaranya. Dan di sini ada dua yang mau saya bahas, yaitu mengenai cerita awal mengenai pahlawan Kanon beserta akademi pahlawan, dan mengenai kematian sang pahlawan Kanon yang katanya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ketika gue menonton itu menjadi sebuah hal yang cukup ganas gitu ya untuk dilakukan, tapi sudah bisa terbayang gitu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan itu semua akan kita bahas secara bertahap dalam video kali ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah pahlawan Kanon itu memang dihianati oleh manusia atau hanya sebagai tumbal aja nih untuk mendatangkan kedamaian pada hidup manusia yang sekarang ini? Tulis kolom komentar ya. Pada pembahasan pertama, gue mau ngomongin percakapan yang terjadi antara Anos dengan pahlawan di awal-awal episode, yang itu adegannya terjadi di 2000 tahun yang lalu, di saat semuanya belum reinkarnasi ya pastinya. Dimana di sini Anos yang mulai datang ke tempat yang bisa dibilang sebagai tempat suci pahlawan berada gitulah ya. Dimana di sini si Anos sedang membicarakan mengenai tujuan dari pahlawan itu apa, keinginan dia itu apa, apakah untuk menghabisi semua lawan yang berada di jalannya, lalu apakah mengenai ketenangan atau kedamaian yang ia inginkan. Yang di sini cukup menohok gitu ya percakapannya, karena bila diperhatikan baik-baik kata-kata Anos itu juga cukup berat sebenarnya jika dilihat. Soalnya masih mengenai iblis juga ingin kedamaian yang mereka inginkan. Namun di balik semua itu kan pasti ada sejarah panjang antara iblis dan manusia yang selalu berperang. Karena kalau menurut sejarah fantasi yang ada, nggak cuma isinya doang, biasanya sejarah manusia berperang antara iblis itu banyak jenisnya, antara peperangan wilayah sampai iblis yang terlalu serakah dengan wilayah, ataupun sebaliknya gitu ya, manusia yang serakah dengan kerajaan-kerajaan lainnya, atau yang paling sering itu perang sumber daya versi ekstrimnya gitu kan, bisa juga gitu ya. Makanya di sini sangat dibuat penasaran juga kan mengenai perang antara iblis dan manusia pada awalnya itu gimana kalau diceritain nih. Tapi ya itu pastinya tidak akan diceritakan lebih dalam. Namun ada hal yang cukup menarik lagi terlepas dari percakapan berat antara Anos dengan si Kanon, yaitu adanya kedatangan seorang karakter laki-laki yang bernama Jerga atau Jerge ya di sini sebutannya, di mana dalam percakapannya dia terlihat sangat membenci iblis karena sudah membunuh teman-teman dan keluarganya, yaitu istri dan anaknya, katanya sih gitu. Dan ceritanya itu menjadi sebuah tanda yang kuat bahwa ini orang akan sangat berpengaruh pada jalur cerita yang ada gitu menurut gua. Itu yang saya lihat ketika melihat ini karakter. Terlebih lagi setelah si Anos pergi dan Kanon itu pergi mengikuti si Anos juga, dia kelihatannya meninggal ya, dan ada ngomongin soal dirinya tidak akan memaafkan Raja Iblis dan dia akan menghancurkan ras iblis meskipun jiwanya ini hancur sekalipun. Ini jadi sebuah tanda-tanda yang kuat juga ya kalau dia akan ambil peran yang cukup besar terhadap plot cerita mengenai akademi pahlawan ya kelihatannya. Itu baru menurut gua aja. Karena ini ngomongin dari pengalaman aja nih dari beberapa episode yang lalu, yang kita ini sebagai penonton selalu dihadirkan cerita plot yang pada awal-awal episode yang membuat kita berpikir keras dengan apa yang sebenarnya terjadi pada jalur cerita yang ada. Jadi saya mulai berimajinasi nih dengan plot yang diberikan gitu kan. Soalnya gini, biasanya kalau kalian sudah sering baca komik, manga, atau komik lain atau nonton anime gitu ya, biasanya ketika melihat atau menonton anime dengan karakter yang membenci akan suatu hal dengan keras atau ekstrim, atau kebencian yang luar biasa besar, biasanya ini karakter yang jadi biang keladinya nih terhadap suatu masalah yang mulai berjalan secara perlahan. Soalnya di seri anime ini kita selalu dihadirkan sebuah fakta yang mengejutkan gitu, dikarenakan ada ngomongin rencana masa lalu yang sudah berjalan selama 2000 tahun kan. Jadi sangat besar sekali rencana jahat yang berjalan pastinya. Makanya gue jadi cukup curiga kan dengan ini orang. Dan menurut kalian gimana? Apakah kalian berpendapat sama seperti saya? Dan jika ada teman-teman yang sudah baca novelnya bisa membenarkannya jika ada yang salah atau ada informasi yang kurang di kolom komentar. Karena melihat ini karakter kayak meskipun ekspresinya tidak diperlihatkan kayak membenci banget, tapi dari kata-katanya itu yang kita lihat, dimana dia sangat membenci iblis dan dia akan menghancurkan iblis meskipun dia sudah tidak ada sekalipun. Tapi kan dia tidak ngomongin akar muasal nih. Jadi ada sesuatu yang sangat
sangat dibicarakan sekali di sini kan tentang akar muasal. Jadi kayak ini yang jadi topiknya tentang akar muasal gitu ya harusnya. Dan di pembahasan kedua yaitu mengenai Akademi Pahlawan sendiri yang memang katanya berdiri untuk menghormati reinkarnasi pahlawan. Tapi ada informasi yang terbalik juga kan, yang membuat gue cukup bertanya-tanya gitu. Sebenarnya ada apa atau ada rencana apa dalam penciptaan mengenai Akademi Pahlawan ini? Yaitu katanya kan di ending kan pahlawan kanon itu dibunuh oleh manusia itu sendiri. Nah ini yang menjadi sangat kontras terbalik gitu ya, dengan tujuan dari Akademi Pahlawan sendiri yang bilang dibangun untuk menghormati pahlawan dan menampung reinkarnasi pahlawan, tapi masih belum jelas dengan tujuan aslinya ya. Makanya ada rencana terselubung sendiri kelihatannya gitu. Jika dari spoiler teman-teman yang sudah baca novelnya, katanya si pahlawan kanon itu dibungkam atau dihabisi karena dianggap sudah mengkhianati manusia dan berpihak ke iblis. Yang padahal dia sudah membunuh si Anos yang membuat sebuah pertanyaan besar. Jadi di pihak manusia kelihatannya juga ada yang membuat informasi palsu juga dong, sama seperti yang ada di dunia iblis. Dimana ini akan sangat menarik sekali jika memang seperti itu kan. Kalau dari pendapat gue sendiri, ini masih ada hubungannya dengan si bapak-bapak yang kita lihat di awal episode, si Jerge atau Jerga, dimana dia ini kan meninggal ya kelihatannya, tapi dendam dan rasa benci dia itu belum hilang, dan pastinya ada orang yang melihat ini dan membantu si Jerge untuk memanipulasi ras manusia untuk tetap membenci iblis dan mengutuk iblis itu sendiri. Makanya para manusia itu masih bisa membenci iblis gitu kan, dan menutupi informasi mengenai pahlawan kanon itu dihabisi oleh manusia itu sendiri. Itu yang gue tangkap dari tanda-tanda yang mulai kelihatan gitu dengan cerita dan spoiler dari teman-teman penonton di kolom komentar. Namun jika ada yang salah dan jika ada yang kurang, mohon direvisi juga ya. Dan sedikit pembahasan tambahan mengenai akar muasal dan mengenai perempuan yang tiba-tiba datang mendatangi si Sasha dan Anos ketika mereka sedang datang menuju Akademi Pahlawan yang bernama Eleonar. Yang banyak sekali di kolom komentar bilang bahwa di episode ini akan bertemu dengan cewek bernama Eleonar. Tapi di kolom komentar teman-teman tidak membicarakan dia ini siapa dan kenapa ada di sini. Jadi ini hanya pendapat gue aja ketika gue membaca dari spoiler dari internet dan ketika saya nonton juga gitu. Saya berasumsi saja di sini. Jadi semoga pada nggak gampang ke-trigger gitu ya. Karena ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik sekaligus aneh gitu. Jadi gue mulai rada parnoan gitu ketika melihat nonton anime ini. Membuat gue selalu siaga dengan karakter yang gerak-geriknya cukup aneh, sekecil apapun itu, ditambah dengan spoilernya. Tapi mengenai karakter ini, gue cukup curiganya karena melihat murid Akademi Pahlawan kelihatannya kan memang membenci iblis ya, seperti yang kita lihat ketika Anos melawan murid Akademi Pahlawan ya. Dan kelihatan ini cewek doang nih yang baik-baik aja ketika melihat si Sasha dan Anos. Terlebih lagi ketika si Sasha marah-marah sama dia juga, dia nggak nyerang balik nih. Nah oke, mungkin itu karakter dia seperti itu, tapi dia juga terlihat mengetahui yang sebenarnya terjadi sama pahlawan kanon. Dan dia ada membahas mengenai akar muasal juga ya, yang membuat gue cukup berpikir gitu, apakah dia memiliki akar muasal yang lebih dari satu atau campuran gitu. Karena ngomongin akar muasal ini kan katanya dari penjelasan dia, jika memang ada akar muasal kanon yang ada pada diri seseorang, pasti dia akan mengingat masa lalunya atau adegan-adegannya itu akan teringat atau terbawa oleh akar muasalnya. Nah, karena itulah gue jadi berpikir kan, kalau dia mengingat ingatan kalau pahlawan kanon itu dibunuh oleh manusia, berarti dia memiliki akar muasal dari pahlawan kanon itu juga dong berarti, ya kan? Itu logikanya aja gitu kan. Makanya itu yang membuat gue cukup berpikir keras, karena kan katanya akar muasal dari kanon itu sendiri akan ada 7 dan tersebar kemana-mana. Jadi kayak bola Dragon Ball gitu ya, tersebar kemana-mana. Tapi ya gitu doang sih yang membuat gue cukup berpikir dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tapi ya mungkin kalau ada informasi tambahan mengenai cewek ini bisa tulis di kolom komentar ya. Nah itu aja pendapat gue mengenai anime Mao Gakuen episode 9. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.